Itu tuh dalam kurun waktu 1 tahun ya? Iya, kita 1 tahun menjabat, tapi seumur hidup menginspirasi. Wow. Gitu. Itu tagline yang sering diomongin sih sama Duta Genre gitu. Tapi alhamdulillahnya di provinsi karena udah ngebawa nama Unila juga, ngebawa nama PIK Raya juga, aku dapat juara 1 di Duta Genre Putri Provinsi Lampung tahun 2023. Halo Sobu, selamat datang di Bincang Unila. Bersama aku, Nashwa Naila Afani. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk kenal lebih dekat dengan salah satu mahasiswa berprestasi yang membawa harum nama Unila hingga ke provinsi. Dan aku dengar-dengar tahun ini ia akan mewakili Provinsi Lampung menuju ke nasional. Kira-kira siapa ya Sobu? Oke, langsung saja kita kenalan dengan Kak Kalia. Halo Sobu, perkenalkan nama aku Siti Kalia Rauda Zahra. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum sekaligus menjadi Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2023 dan menjadi Duta Generasi Berencana Provinsi Lampung tahun 2023. Salam kenal semuanya. Wah, keren banget ya Kak Kalia ini. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak? Kalau aku karena masih mahasiswi, jadi tentunya kesibukan aku pasti ngampus. Terus juga karena saat ini PIK Raya itu sedang ada pembukaan pendaftaran untuk pemilihan Duta Genre dan kebetulan aku merupakan salah satu panitianya. Jadi lagi sibuk untuk mengurusi segala persiapan untuk ajang Duta Genre tahun ini gitu. Waduh, ini anak-anak Unila pasti excited banget ya. Oh iya, sepenglihatan aku nih ya Kak, anak-anak Unila sendiri itu masih banyak yang belum tahu apa itu generasi berencana. Kak kalian mungkin boleh dong jelasin sedikit genre itu apa? Oke, mungkin aku sedikit menjelaskan kali ya, mulai dari pelafalan yang benar, terus juga singkatan dari apa, sekaligus pengertiannya apa. Nah, mungkin buat Sobu yang belum tahu apa itu genre, jadi genre itu singkatan dari generasi berencana. Dan pelafalan yang benar adalah genre, bukan genre ya. Nah, genre ini merupakan salah satu program yang dibentuk oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja. Jadi buat remaja-remaja ini itu dipersiapkan loh oleh BKKBN untuk apa aja sih yang perlu kita persiapkan di kehidupan yang akan datang gitu. Dan melalui program genre ini juga ada dutanya nih, aku nih Duta Genre sebagai wajah maupun representatif dari program genre itu tadi. Jadi informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh BKKBN akan mudah sampai melalui Duta Genre dari remaja gitu. Oke, nah Kak Kalia ini kan duta ya, duta dari generasi berencana. Kontribusinya apa sih Kak selama menjabat jadi duta ini? Oke, mungkin Duta Genre ini kalau udah menang gak hanya menang aja, tapi memang ada tanggung jawab baru yang harus kita lakukan gitu. Salah satunya adalah melakukan program kerja ataupun sosialisasi. Jadi Duta Genre itu dituntut untuk memiliki sebuah program kerja, yang dimana di program kerja ini kita menyampaikan nih informasi maupun informasi-informasi dari BKKBN Provinsi Lampung khususnya gitu ya untuk remaja-remaja yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tugas yang dilakukan dari Duta Genre ini adalah sosialisasi terkait stunting, kekerasan seksual, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Intinya memang permasalahan-permasalahan yang berkesinambungan dengan remaja dari BKKBN ke remaja melalui Duta Genre gitu. Jadi masih sibuk sosialisasi sih, program kerja juga gitu. Itu tuh dalam kurun waktu 1 tahun ya? Iya, kita 1 tahun menjabat, tapi seumur hidup menginspirasi. Wow. Gitu. Itu tagline yang sering diomongin sih sama Duta Genre gitu. Wow, keren banget ya. Nah, kira-kira aku boleh tahu nggak sih bedanya Duta Genre dengan duta-duta lainnya itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau bisa aku spill nih yang membedakan dari Duta Genre dengan duta-duta yang lain tentunya adalah dari informasi yang ingin disampaikan. Karena kalau misalnya duta-duta yang lain mungkin ada yang fokusnya di pariwisata, di lingkungan dan lain sebagainya. Kalau Duta Genre ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang utama. Jadi yang membedakan dari duta-duta lainnya itu adalah yang kita bahas gitu, yang ingin kita sampaikan kepada remaja. Mulai dari kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kekerasan seksual, stunting, dan permasalahan yang ada di remaja. Terus yang membedakan lagi adalah mungkin audiensnya kali ya, karena audiens dari genre ini sendiri adalah remaja, yang dimana remaja ini yang berusia dari 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi itu mungkin dua hal yang bisa membedakan antara Duta Genre dengan duta-duta yang lain.
gitu. Wah, berarti emang genre dan dutanya itu fokusnya ke remaja Iya, ya, Kak, benar. Ya, makanya program-programnya juga asik-asik gitu. Iya. Aku lihat-lihat itu dari Instagramnya. Tuh. Aku kalau boleh tahu, apa sih yang memutuskan Kakaknya itu untuk ikut ajang duta genre ini? Oke, kalau yang membuat aku pengen ikut Duta Genre ini sebenarnya awalnya karena FOMO sih. Karena dulu aku semester 2 itu tidak mengikuti UKM manapun. Jadi tuh kayak mahasiswi kupu-kupu banget. Yang kayak kuliah pulang, kuliah pulang. Sedangkan teman-teman aku tuh ada yang ikut organisasi, ikut UKM-UKM lain gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa, ih kok aku pulang doang ya gitu kan. Kok aku nggak ada kesibukan, terus juga koneksi aku sama orang-orang tuh dikit banget. Jadi karena memang waktu semester 2 tahun lalu ada pendaftaran pemilihan duta genre Unila dan kayaknya cocok nih untuk aku ikutin karena biar ngisi waktu luang dan akhirnya yaudah aku ikut dan hasilnya ternyata sesuai sama apa yang sudah aku lakukan, aku jadi juaranya gitu. Jadi awalnya karena FOMO dan pengen ada kesibukan aja sih gitu. Bisa dibilang ikut ajang duta genre ini merubah ya Iya, sebenarnya. hari-harinya Kakaknya gitu. Nah, prosesnya gimana sih Kak pas pemilihan pada saat itu? Terus apa sih yang paling berkesan di saat-saat itu? Oke, mungkin aku cerita dari yang tingkat Unila dulu kali ya. Karena prosesnya untuk sampai ke provinsi itu melalui proses yang di Unila juga kebetulan. Jadi yang pertama tentunya aku ikut dari seleksi, terutama pendaftaran dulu deh, pendaftaran, seleksi, wawancara, sampai prakarantina, karantina, sampai juga grand final. Nah itu prosesnya luar biasa keren, luar biasa melelahkan juga sebenarnya karena banyak banget kegiatannya. Cuman karena memang dijalaninnya nothing tulus aja, nggak yang terlalu harus menang ataupun kayak kalau kalah aku bisa ngedown dan lain sebagainya itu enggak, karena memang benar-benar untuk mengisi kesibukan aja. Tapi karena memang dilakukannya mungkin tulus dan semangat kali ya, karena memang benar-benar kayak oh ini nih yang bisa ngisi waktu luang aku gitu kan. Ternyata hasilnya sesuai sama apa yang aku harapin dan ketika sudah menjadi juara 1 di Unila, aku nih punya tanggung jawab untuk bisa membawa nama PIK Air Raya dan juga Unila di ajang yang di kompetisi provinsi gitu. Jadi aku ketemu sama teman-teman dari kabupaten kota, ketemu PIK R dari Metro, dari Pringsewu dan lain sebagainya. Di provinsi juga sama, kita ada seleksi tertulis, wawancara, ada prakarantina, ada karantina juga, sampai akhirnya kita di tahap grand final dan alhamdulillahnya lagi gitu ya, dari Unila itu dua-duanya menang juara 1 gitu. Jadi lumayan panjang prosesnya. Kalau diceritain itu mungkin yang enak-enaknya aja kali ya. Orang lihat tuh yang seneng-senengnya aja, padahal di belakang itu tuh ada capeknya, ada nangisnya. Cuman itu semua terbayar lunas karena kita memang berusaha yang terbaik dan hasilnya pun yang terbaik juga gitu. Yang paling berkesan tuh apa? Yang paling keinget gitu sampai sekarang? Mungkin kalau dari prosesnya adalah ketika proses mentoring kali ya. Ketika mentoring itu kan kayak bener-bener kita dikasih pressure lah, dikasih challenge, dikasih tantangan juga. Dan itu bener-bener ngebuat diri aku jadi kayak, oh iya ya ternyata sesibuk ini, se-challenging ini gitu. Tapi ternyata dari mentoring itu aku juga bisa lebih kenal dengan teman-teman aku dari PIK Air Raya terutama, dari kakak-kakak juga yang udah ngebantuin aku untuk masuk ke provinsi. Dan mentoring itu bener-bener seneng sedihnya tuh campur aduk di situ sih, karena seneng kalau misalnya kita udah ngelewatin sebuah challenge, tapi sedih kalau misalnya kayaknya ini kurang maksimal deh gitu. Tapi di mentoring itu bener-bener menumbuhkan rasa kekeluargaan aku dan teman-teman dari PIK Air Raya gitu. Tapi boleh di-spill nggak yang paling sulit gitu? Ada nggak? Kalau paling sulit apa ya? Mungkin ketika tesnya kali ya, ketika seleksi tertulis dan wawancaranya. Karena kan itu kita saingannya nggak cuma Unila doang kan, bener-bener udah satu provinsi gitu. Jadi ketika aku tes tertulis itu ketemu sama orang banyak banget, terus juga pas wawancara aku juga ketemu sama orang BKKBN Provinsi Lampung secara langsung, agak sedikit pressure karena kayak aduh gimana ya jawaban aku bener atau enggak, jawaban aku memuaskan atau enggak. Tapi akhirnya itu semua terbayar lunas sih karena hasilnya aku dan teman-teman bisa masuk dan bahkan membawa title baru untuk mengharumkan nama Unila juga gitu. Pada saat kakaknya mendaftarkan diri
dan karantina, itu sempat terpikirkan gak sih kalau kakak ini akan menjadi juara 1, bahkan hingga ke provinsi? Oke, mungkin kalau di tingkat Unila, aku tuh masih belum berharap apa-apa sih dan gak berekspektasi apa-apa juga. Karena kan waktu di Unila aku membawa nama pribadi ya, jadi kalau misalnya menang, alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketika di provinsi, otomatis udah berekspektasi nih kira-kira juara berapa ya gitu kan, juara 1, juara 2, juara 3, atau juara apa gitu kan. Tapi alhamdulillahnya di provinsi karena udah ngebawa nama Unila juga, ngebawa nama PIK Raya juga, hasilnya sangat-sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan kita semua. Aku dapat juara 1 di Duta Genre Putri Provinsi Lampung tahun 2023. Ada gak sih yang paling kerasa Kak keuntungan setelah kakak menjadi Duta Genre? Oke, mungkin kalau ngomongin keuntungan dan juga benefit kali ya, itu banyak banget, luar biasa banyak banget. Kayak contohnya yang pertama, untuk diri aku pribadi, karena aku menjadi seorang duta genre, jadi kan aku mesti paham nih sebenarnya apa sih yang ingin aku sampaikan. Misalnya kayak stunting, aku perlu belajar dulu sebenarnya stunting itu apa, solusinya, cara pencegahannya, faktor, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh membuat aku juga jadi orang, jadi remaja yang paham kira-kira apa yang aku persiapkan agar aku tuh nggak punya anak yang stunting dan lain sebagainya. Jadi salah satu manfaat yang aku dapetin banget adalah aku lebih bisa mempersiapkan kehidupan aku untuk kedepannya gitu. Terus yang kedua, aku dapat banyak banget kesempatan yang luar biasa, kayak contohnya aku diundang jadi pemateri, diundang podcast kayak gini misalnya untuk berbicara gitu, juga diundang ke radio, di TV juga gitu. Nah, itu merupakan kesempatan yang luar biasa banget kalau misalnya aku jadi mahasiswi biasa, aku belum tentu dapetin hal itu. Terus yang ketiga, dengan aku menjadi seorang duta genre ini, aku bisa lebih tahu sih sebenarnya diri aku tuh sudah sepercaya diri apa sih, sudah seberani apa sih ngomong di depan umum, kira-kira kelebihan dan kekurangan aku tuh apa gitu. Kalau misalnya aku jadi mahasiswi kan, mahasiswi biasa gitu ya, aku cuma duduk doang kayak dengerin terus pulang gitu. Tapi karena aku ada duta genre, terus ada part di mana aku memang harus bisa berbicara di depan umum, jadi aku lebih tahu kira-kira kekurangan dan kelebihan aku di mana. Dan salah satu kesempatan luar biasa lagi dan benefit luar biasa lagi adalah aku bisa ketemu sama banyak orang. Especially sama remaja sih ya, karena kan memang audiensnya remaja. Itu luar biasa keren banget, apalagi aku kan sekarang udah di provinsi, jadi jangkauan remajanya juga pun sudah lebih luas gitu kan, yang ada di Provinsi Lampung. Aku ketemu sama banyak banget remaja dari kabupaten kota, misalnya kayak Pringsewu, Lampung Tengah, Metro, dan lain sebagainya. Dan aku bisa melihat dari sudut pandang mereka terhadap suatu permasalahan, khususnya permasalahan yang berhubungan dengan remaja. Jadi itu luar biasa keren banget, dan aku bersyukur banget menjadi bagian dari Duta Genre Provinsi Lampung maupun Duta Genre Universitas Lampung. Wah, luar biasa ya Sobu. Keuntungannya bukan dari kegiatannya yang seru, tapi ilmunya juga bermanfaat untuk bekal kita di kehidupan yang akan datang. Nah, kakaknya punya harapan gak sih untuk diri kakaknya sendiri atau masyarakat luas mungkin? Oke, kalau harapan sendiri lumayan banyak ya untuk diri aku pribadi sih. Semoga kedepannya aku bisa lebih produktif dan bisa lebih bermanfaat bagi remaja lainnya dan bisa menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya dari BKKBN ke remaja yang ada di Provinsi Lampung. Dan harapannya untuk remaja khusus yang ada di Unila mungkin ya, itu bisa lebih aware dan bisa lebih peduli terhadap apa aja yang perlu kita persiapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Segitu. Nah, yang aku dengar-dengar Kak Kalia itu akan mewakili Provinsi Lampung ke nasional, itu benar gak sih Kak? Oke, jadi benar ya Naila, kalau misalnya nanti aku akan mewakili Provinsi Lampung ke ajang nasional. Dan harapan aku sih semoga nanti ketika sudah di tahap nasional, itu aku bisa menampilkan yang terbaik dan juga hasilnya bisa yang terbaik juga nih. Jadi kayak buat Sobu semua yang nonton video kali ini, bisa mendoakan dan mensupport aku dan partner aku, Gilang namanya, yang akan membawa nama Provinsi Lampung ke ajang nasional, dan semoga kita bisa ngasih yang terbaik dan membawa hasil pulang ke sini juga itu yang terbaik gitu. Amin. Mari sama-sama support Kak Kalia untuk mewakili Provinsi Lampung. Nah, karena tadi kan kita membahas genre itu tentang remaja semua ya Kak ya. Ada nggak sih pesan atau motivasi untuk para remaja, khususnya untuk Sobu dan termasuk kita nih remaja-remaja? Oke, mungkin kalau mau pesan dan motivasi kali ya, karena aku dulu ikut Duta Genre itu ada rasa-rasa ragu
dan nggak percaya diri. Mungkin buat Sobu semua yang saat ini lagi berada di fase ragu, takut untuk mencoba sebuah kesempatan ataupun sesuatu kesempatan yang datang di kehidupan Sobu, jangan takut, coba aja karena kita nggak ada yang tahu hasil dan juga takdir. Dan buat Sobu semua, karena aku seorang duta genre, aku ingin mengajak Sobu untuk bisa lebih aware lagi terhadap apa aja yang harus kita persiapkan sebagai seorang remaja agar kita memiliki kehidupan yang penuh akan perencanaan. Oke, nah itu dia Sobu, keren banget jawaban-jawaban dari Kak Kalia ya. Nah setelah dilihat-lihat tadi Kak Kalia ini termasuk mahasiswi yang sibuk ya Kak. Boleh nggak sih aku tahu cara Kak Kalia untuk mengatur waktu kuliah Kakak tapi sambil sosialisasi kemana-mana gitu dan mengurus-ngurus panitia lainnya gitu misalnya? Oke, kalau ngomongin waktu gitu ya, emang benar seorang duta genre itu kan kalau tadi udah aku spill, itu emang banyak banget aktivitasnya. Cuma di sisi lain, aku juga kan merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum gitu ya. Otomatis aku harus bisa menentukan skala prioritas sih. Karena mau gimana pun, karena aku mahasiswi, aku punya tanggung jawab untuk tetap kuliah, untuk tetap ngerjain tugas, untuk ngumpul-ngumpul tugas, untuk kerja kelompok juga. Jadi aku benar-benar menentukan kira-kira mana yang harus aku prioritasin dan mana yang harus aku singkirin untuk sementara waktu gitu. Dan kebetulan juga duta genre ini kan tidak menuntut tiap hari untuk kita punya aktivitas, jadi masih ada waktu-waktu di mana aku kosong dan aku bisa fokus ke kuliah. Jadi walaupun aku menjadi seorang duta genre, aku tetap bisa ikut kuliah dengan sebaik mungkin dan tetap bisa masuk tiap hari dan sekaligus juga tetap bisa ngumpulin tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban aku sebagai seorang mahasiswi. Nah, skala prioritas itu memang penting ya Kak untuk memanage waktu kita. Nah, itu dia tadi Bincang Unila pada segmen kali ini. Semoga kita semua dapat termotivasi dan dapat mengambil pesan-pesan dari Kak Kalia yang disampaikan tadi. Nah, aku Nasionela Fani. Dan aku Siti Kalia Rauda Zahra. Pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Unila selanjutnya. Bye Sobu!